Alim Al-Hudaini dalam rangka bersilaturahmi dan talibul ilmi. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan umatnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, sebelum acara kita mulai, marilah kita membacakan umum kitab suratul Fatihah. Al-Fatihah biniyati sihah wassalamah wal afiyah wal barakah wal qabul jalibatan likulli khair dafi'atan likulli syarr wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu sekalian. Adapun sesi pertama pelajaran akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Abdul Rahman Syukur, membahas kitab Qatrul Ghaith, terjemah Qatrul Ghaith, dan nanti mungkin Ibu Masitoh akan itu ya. Ada yang mau aslinya? Ibu Wasito mungkin mengkaji Bulughul Maram dan pembacaan surah Yasin. Kepada Pak Ustadz Haji Abdul Rahman Syukur kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai mana kemarin? Halaman berapa? Sudah 2 ya. 32. Masalah iman kepada Nabi ya Pak? Ya, udah kemarin nih, berarti halaman 36. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, idza qila laka wa kam min ashabis syara'i'i fal jawabu sittatun Adamun wa Nuhun wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammadun salawatullahi alaihim ajmain wa kullu syari'ati mansukhah bi syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Idza apabila kila ditanyalaka kepadamu wa kam min ashabis syara'i'i, berapakah para nabi yang memiliki syariat? Fal jawabu, maka jawabnya sittatun 6. Adamu, pertama Nabi Adam alaihi salam. Wa Nuhun, yang kedua Nabi Nuh alaihissalam. Wa Ibrahimu, yang ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa Musa, Yang keempat Nabi Musa alaihi salam, wa Isa
Yang kelima Nabi Isa alaihissalam. Wa Muhammadun. Yang keenam Nabi Muhammad sholawatullah, semoga rahmat Allah alaihim atas mereka ajmain semuanya. Wa kullu syari'atin, dan tiap-tiap syariat ya, mansukhah dimansuh bi syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan syariatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas dan Imam Qatadah berkata, Nabi yang bergelar ulul azmi ada 5, yakni Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihi salam. Mereka adalah pemilik syariat hukum, sebagaimana disebutkan oleh ulama Islam. Muhammadun Ibrahim wa Musa, Muhammadun Ibrahim wa Musa kalimu, wa Isa Nuhun hum ulul azmi fa'lam. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kalimu itu yang berdialog dengan Allah. Wa Isa, dan Nabi Isa, wa Nuh, dan Nabi Nuh, hum semuanya itu ulul azmi fa'lam, maka becik wiro sir maka becik ruh siro, maka harus tahu kamu, gitu ya. Imam Muqatil berkata, putra para nabi ulul azmi adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, ada lagi Nabi Yakub, terus Nabi Yusuf, terus Nabi Ayub, menurut Imam Muqatil. Tapi yang masyhur yang 5 tadi, Bu. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Nuh alaihi salam. Ulul azmi itu apa? Ulu itu kang duwe. Azmi itu kekuatan. Yang punya kekuatan sabarnya, tawakalnya, terus apa lagi? Di dalam berdakwah, dalam menyampaikan hukum dibanding dengan para nabi yang lain. Tapi kemudian yang paling number 1 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nomor urutnya juga Nabi Muhammad dulu, kemudian Nabi, ayo diapalin ulul azminya. Ibrahim Nabi, Musa Nabi, Isa Nabi, Nuh, itu yang mendapat gelar ulul azmi. Yang paling sabar, paling kuat, paling ya menghadapi tantangan dakwah. Tapi lebih hebat lagi adalah tantangan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh termasuk tadi? Termasuk ya? Ya, tapi ujungnya ya suruh Allah ngirim banjir. Kemudian siapa lagi, Bu? Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi siapa lagi? Musa. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Nabi Muhammad gak pernah mendoakan umatnya jelek. Nabi Muhammad gak pernah mendoakan umatnya supaya hancur. Nabi Muhammad gak pernah membalas keburukan dengan keburukan, tapi selalu dibalas dengan kebaikan, doa. Seperti waktu 2 minggu lalu Rasulullah dakwah ke Taif, tapi bukannya disambut tapi disambit. Nabi balas gak? Tidak. Hatta Jibril pun menawarkan, kalau diizinkan 2 gunung itu aku lemparkan ke penduduk Taif. Kata Nabi, jangan. Karena mereka melakukan itu karena ketidaktahuannya atau kebodohannya. Bahkan Rasulullah mendoakan agar mereka diberikan hidayah.
Waktu Abu Lahab bikin lubang juga supaya Nabi masuk ke lubang itu, malah dia yang masuk ke lubang. Setelah masuk lubang sama Nabi, medok lo, bukan sia-sia tak ingat dolin. Itu Nabi mah. Ya karena kelakuanmu enggak. Nabi menyodorkan tangannya, kemudian dipegang lalu ditarik. Rasulullah luar biasa ya. Diludahi 3 hari berturut-turut dari rumah Nabi ke Masjidil Haram. Waktu itu muka Masjid Haram kan ke arah Maulid Nabi, tempat lahir Nabi, lewat Babu Salam. Diludahi. Yang keempat harinya gak meludahi lagi. Kemana? Sakit. Ditengok oleh Nabi, didoakan. Waktu hijrah dari Mekah ke Jabal Sur ke Madinah, di tengah perjalanan musuh ada yang tahu dan sampai ya, kemudian mengancam kepada Nabi dengan pedangnya. Nabi berkata, Allahu Akbar, Allah lah yang menolong. Jatuh pedang itu. Ya, kemudian Nabi mengambil pedang itu dan menghunuskan ke musuh. Siapa yang akan menolong Anda sekarang? Gak bisa jawab. Oleh karena itu oleh Nabi tidak dibalas tusuk lagi. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pulang dakwah kemalaman, Assalamualaikum, agak tinggi. Siti Aisyah udah pulas. Yang kedua agak pertengahan, Assalamualaikum, nggak bangun juga. Yang ketiga pelan. Kalau Ustaz Rahmat pelan, sedang, kenceng, ngagorowo, gedor pintu. Nabi enggak, 3 kali nggak dibukain, gelar sorban, tidur depan pintu. Paginya Siti Aisyah tahu, nangis minta maaf. Kata Nabi, bukan kamu yang minta maaf, tapi aku. Luar biasa ya. Bisa nggak Bu ngikutin akhlak ini? Boro-boro. Kita mah kesal puluhan tahun, padahal cuma nggak nanya doang awalnya. Kenapa ya Bu Holil ditanya, saya kagak. 10 tahun nggak punya juga. Contoh, example. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara puluhan tahun. Kadang anak yang berantem ibunya puluhan tahun nggak berantem. Jadi kalau kita pede ke surga tuh kayaknya nggak cocok. Nggak cocok kalau pede ke surga itu. Lihat dari situ aja udah nggak sabar. Nah, sholat sih sholat, puasa sih puasa, haji sah ke haji, umroh ya umroh. Tapi kelakuan kayak gitu, mirip-mirip Abu Jahal. Mirip ya. Jadi oleh karena itu ada sih orang awam mengatakan ya itu mah Nabi, wajar lah gitu kan. Ada juga kan. Ya gak begitu kan, Nabi suri toladan. Sebisa mungkin, seusaha mungkin kita mencontoh. Karena yang nyuruh nyontoh kepada Nabi itu bukan siapa-siapa, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi model terbaik dalam rumah tangga Nabi, model terbaik dalam politik Nabi, model terbaik Nabi kasih sayang kepada sesamanya Nabi. Jadi Nabi suri teladan untuk semua. Bahkan dijadikan rasulnya pun untuk dirinya sendiri. Jadi tidak hanya ke alam, tapi dirinya sendiri juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Maka digelar ulul azmi dari yang 5 itu, nomor 1 Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Nah, kenapa Nabi Muhammad diurut nomor 1 di ulul azmi? Yaitu tadi yang barusan. Dan Nabi tidak pernah mendoakan jelek. Tidak, Nabi membalas buruk dengan buruk, tempeleng dengan tempeleng, gaprok dengan gaprot. Gitu. Enggak, tapi Nabi penuh kasih sayang. Kenapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu membawa misi kasih sayang. Jadi tidak hanya Kristen, tidak hanya Katolik yang punya misi kasih sayang, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi dan syariat-syariat sebelumnya
sebelum Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim itu sudah mansuh, itu dihapus, diganti oleh syariatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau nggak dimansuh, dihapus, repot. Contoh, laki-laki kalau nyontoh sunat ke Nabi Ibrahim umur 80 tahun, mesti lihat menurutnya. Itu gua aku kampak, benyeng, beletok. Wah, saya emang gak mau kayaknya. Waktu kurban Nabi Ismail, jadi itu sudah kalau kurban langsung dihapus waktu itu, anak ujian, langsung ganti domba. Tapi kalau sunat masih berlaku. Waduh, ampun deh, dokternya yang dari mana juga bingung. Ini udah dihapus, jadi sudah tidak berlaku. Dulu Nabi juga sholat, tapi sudah dihapus cara sholat dengan cara sholat yang sekarang. Puasa juga dulu ada. Yahudi pun bukan setelah Islam datang, dari dulu juga puasa. Maka ada hari Sabat, hari Sabtu. Ya. Nah, datang syariahnya Nabi Muhammad SAW, Ramadan, Senin Kemis, Ayamul Bid dan lain-lain. Di Jawa sebelum Islam masuk ada puasa muti. Saya udah lulus 3 hari bu puasa muti, cuma air putih, nasi putih, bangsa putih-putih kan. Ya, nggak boleh pakai garam. Alhamdulillah lulus waktu muasain ayat kursi dulu ya. Itu nggak ada syariahnya, kan dulu itu zamannya. Zamannya sekarang ikutin syariah. Tetapi kalau untuk kesehatan, katanya nggak dari Nabi. Orang mau cek darah, cek kesehatan haji, puasa dulu. Kalau jam 10 kira-kira nyampe jam 10 pagi lagi harus puasa, supaya hasilnya baik. Apa yang ini dia dibid'ahkan juga nggak ada dari nabinya? Ya enggak lah. Ini buat kesehatan. Jadi walaupun tidak dicontohkan Nabi, yang ini mah tidak bisa dikatakan bid'ah, sesat. Paham ya Bu? Nah nenek moyang juga dulu karena belum mengerti Islam, ya waktu itu ya sah-sah saja. Maka ada sampai sekarang puasa muti, ada lagi sampai sekarang puasa hari weton, hari lahir. Iya. Nabi Senin puasa karena hari lahirnya hari Senin. Nah kita Rebo, puasa sunnahnya Rebo. Enggak ada ketentuan buat kita mah. Enggak ya. Tetapi kalau waktu itu muasain hari itu supaya berkah, mungkin supaya apalah waktu itu ya. Jadi konteksnya bukan lagi konteks sekarang gitu. Nah oleh karenanya syariah-syariah yang sebelumnya itu sudah dihapus. Nabi Daud sudah dihapus. Maka orang-orang Israel sekarang itu sudah tidak berlaku karena sudah datang syariah Islam. Masih kekeh wae dina benteng ratapan ya keun wae da cek maraneh namanya cek urang mah henteu. Cuma kita jangan ngikut dia dengan ikut mereka maksudnya. Menurut Yahudi ya ini sudah berlaku sampai sekarang. Menurut Islam sudah dihapus oleh syariah Nabi Muhammad. Kekeh ya biarin keyakinannya begitu. Ya yang kita aja ikutin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kristen juga Isa sudah dimansuh, sudah dihapus ajarannya, syariahnya oleh syariah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekarang yang berlaku apa? Syariah Islam. Syariah Islam. Maka kepada kitab-kitab tidak ada kewajiban mempelajari, cuma beriman saja pada Taurat, Zabur, Injil. Hanya beriman tok. Tidak ada kewajiban beli kitabnya, mempelajarinya, menghadiri enggak. Beda lagi dengan orang-orang yang memang ada kepentingan belajar untuk itu, misalnya jurusan-jurusan teologi ya, atau dakwah. Itu memang dipelajari untuk pengetahuan, untuk ilmu. Boleh kalau untuk, tapi kalau untuk diimani, dipelajari enggak. Tapi untuk orang-orang tertentu yang memang belajar di bidang itu kayak sarjana teologi Islam atau sarjana teologi Katolik,
Mereka juga belajar Quran. Misi-misi Nabi Muhammad oleh mereka dipelajari, kasih sayangnya Nabi Muhammad dipelajari. Maka Rocky Gerung pinter kalau ngomong agama. Rocky Gerung kan Kristen, apa nggak punya agama, dia nggak tahu. Tapi tahu Nabi Muhammad, tahu risalahnya, tahu Quran, tahu gitu ya. Karena mereka apalagi dia filsafat kan orang, jadi belajar. Tapi sampai tidak kepada titik iman. Ya. Nah, jadi bagi kalangan-kalangan tertentu boleh. Tapi majelis taklim buat apa? Ya majelis taklim, aktivis majelis taklim, belajar itu buat apa? Udahlah kita mengaji yang syariahnya sekarang aja, malik fikihnya, bejikir dan lain-lain. Nah itu tentang tadi kan ada bahwa syariah nabi-nabi sebelumnya mansukhoh itu dihapus atau diganti oleh syariahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena kata Allah di Quran surah Ali Imran ayat 55, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka tidaklah diterimanya. Wa huwa fil akhirah minal khasirin, maka di akhirat adalah menjadi sebuah kerugian. Yang tadi yang barusan saya cerita ya, bagi orang-orang tertentu yang ada kepentingan kayak sarjana-sarjana yang tadi itu, karena memang muatan SKS-nya ada, ya kurikulumnya ada, target supaya jadi sarjana paham tentang ilmu-ilmu agama, maka itu mah ya keharusan. Tapi bagi yang lain tidak. Kenapa? Ya, karena yang mencari agama selain Islam maka tidaklah diterima, bahkan di akhirat menjadi sebuah kerugian. Idza qila laka wa kam minal anbiya, apabila ditanya kepadamu berapa jumlah para nabi, fal jawabu mi'atu alfi wa arba'ah, ada 104 wa isruna alfa, 124 ribu nabiyin, nabi. Pangkat nabi saja jumlahnya berapa Bu? 124 ribu. Dalam riwayat yang lain, 224 ribu. Tapi yang masyhur yang 124 ribu. Ini pun tidak perlu dihafal satu-satu, karena yang 25 pun masih pabelit. Betul. Termasuk ustadznya kan. Nomor 1 Nabi Adam, nomor 25 Nabi Muhammad, paling itu. Kayak nama-nama surah pertama Al-Fatihah 114 Anas, hafal. Tapi ditanya yang 37 mudeng, termasuk ustadznya. Itu jadi 124 ribu. Kata Nabi, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila an adadihim faqala mi'atu alfin wa arba'una wa ishruna alfan. Nabi pernah ditanya tentang jumlah para nabi, kata Nabi 124 ribu. Ada lagi yang mengatakan 224 ribu. Ini kedudukan hadisnya ahad ya. Berapa jumlah nabi yang diutus? Idza qila laka wa kam kanu minal anbiya'i wal mursalin, fal jawabu salasumi'atin wa salasatin asyara mursalan. Ada berapa jumlah nabi yang diutus? Artinya yang rasul. Ya kalau rasul pasti nabi, tapi nabi tidak rasul. Kalau rasul itu diperintah oleh Allah untuk menyampaikan syariat. Kalau nabi tidak. Jenisnya baik nabi baik rasul laki-laki. Jadi enggak dari yang 124 ribu nabi saja 313 rasul saja. Rasul itu tidak ada perempuan, laki semua. Termasuk nanti yang 25 nabi dan rasul juga tidak ada laki-laki. Perempuan. Berarti enggak ngantuk.
Ustadz mah ada pinter jawabannya. Makanya waktu belajar agama-agama besar Bu, pernah 2 SKS itu Siddhartha Gautama, sehingga dimungkinkan dia nabi tapi bukan rasul, karena ajarannya kan bagus. Dia orang kerajaan, tapi dia ingin merasakan bagaimana pahit getirnya sebagai rakyat jelata. Kan di Buddha ada 3 kasta ya. Ya manusia itu dikategorikan 3 kasta. Seperti dalam ilmu ekonomi, rakyat jelata itu kan ya gimana lah, dia ingin merasakan, dia nyampur sama rakyat biasa, ya, sehingga terasa kepedihannya mereka, sehingga dia tirakat. Kalau Nabi tirakatnya di mana? Di Gua Hiro. Kan Nabi juga tirakat di Gua Hiro. Nah Siddhartha juga akhirnya menyepi, ya, sehingga mendapatkan cahaya. Aduh lupa namanya di pohon apa, terus cahaya itu apa lupa, terus buka lagi. Nah kan itu proses wahyu sama, ya. Jadi dimungkinkan walau Siddhartha juga adalah seorang nabi, tapi tidak ada yang meyakinkan, dimungkinkan. Banyak ajaran Nabi, misalnya yang di mana Ibu Teresa di India, itu juga luar biasa kecintaan kepada rakyat jelata. Sampai badannya juga kurus. Kan orang-orang tokoh-tokoh agama India tuh gak ada yang montok-montok loh, yang bener-bener. Beda sama kiai-kiai kita. Coba lihat. Tapi yang benar-benar pendetanya, bukan yang gitu. Itu kan luar biasa ya lihat badannya. Nah, itu menanamkan kasih sayang, sehingga Ibu Teresa terkenal dengan ajaran kasih sayang luar biasa. Nah, Nabi Muhammad aja wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk semesta alam. Nah, jadi yang model orang-orang begitu tuh ada kan ya, supaya melahirkan sifat-sifat kasih sayang. Ternyata tidak bisa kita berkasih sayang kalau tidak merasakan orang-orang yang susah. Sama lah, tidak akan merasakan lapar kalau kita tidak lapar, tidak bisa merasakan haus kalau kita tidak pernah haus, tidak pernah merasakan tidur kalau rasa ngantuk pun tidak ada. Maka kepahitan mereka akan merasuk ke dalam kalbu, sehingga timbullah kasih sayang. Muruh muy hui boleh tingunah nu hejo enu nu bungur. Nah cek orang Sunda, Bu Ibu tahu bungur? Ada ubi yang warnanya ungu, ya, dibelum dina bara api nu ya apa rehak nate rehak. Ibu tahu rehak? Baranya itu bagus lah, simpan muruh muy jadi tidak akan muncul rasa kasih sayang kalau kita tidak pernah merasakan kepahitan mereka, ya Bu ya. Tapi orang sehebat-hebatnya orang, air sedih yang duka mah pasti ada. Orang yang belum lahir kaya pun kemudian lahir kaya karena orang kaya, pasti sedih mah ada. Tidak mungkin ketawa terus karena orang gila. Tidak mungkin sedih terus, itu orang putus asa. Di antara dua pasti ada lah. Cuma sedih dan gembiranya berbeda konteks sama kita. Betul nggak Bu? Ya, kita mah dikasih kerudung harga 50.000 sama itu senang gitu. Bagi mereka mah yang 50 juta lain kan konteksnya. Kita ke undangan pakai tas yang 250.000 aja udah hebat. Tapi yang di TV artis-artis tuh kalau dengar-dengar 50 juta, 40 juta, wow. Selopnya berapa? Kaos kakinya berapa? Wah, udah nggak dipikirin ya. Yang penting kita juga tampil di undangan gitu. Jadi berbeda konteks. Oleh karena itu sedih duka pasti ada lah, gembira. Rasa sedih itu pasti ada. Miskin kaya sampai kiamat pun ada, karena tidak mungkin hilang banget. Ya itu satu pelajaran bagi kita bahwa itulah hidup. Ya, jadi kembali kepada tadi apa tuh Bu? Nabi dan Rasul. Jadi dimungkinkanlah mereka kayak Siddhartha itu Nabi. Dimungkinkan, bukan dipastikan. Nah jumlah Rasul berapa? 313.
Apa beda Nabi dan Rasul? Nabi seorang laki-laki tapi tidak diutus, diperintah untuk menyampaikan atau untuk dakwah. Kalau Rasul laki-laki dan diperintah oleh Allah untuk dakwah atau menyampaikan syariat. 313. Mana saja yang 313? Untung di sini nggak disebutkan. Karena nggak cukup, karena kitab kecil. 313 dan tidak harus hafal, ya. Dalam riwayat lain disebutkan ada 314 katanya Bu, sama dengan jumlah pasukan tentara Raja Talut yang tabah dalam melawan tentara Jalut. Riwayat lain menyebutkan ada 315. Diriwayatkan bahwa Allah mengangkat 8.000 nabi, 4.000 dari kalangan Bani Israel dan yang 4.000 dari yang lainnya menurut riwayat yang lain. Perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah, ini yang harus digarisbawahi. Ada kan betul? Kalau Rasul yaitu manusia yang diperintahkan menyampaikan hukum-hukum kepada umatnya, sedangkan Nabi tidak diperintahkan, tetapi ia disuruh menyampaikan pada kaumnya kalau dirinya itu seorang Nabi agar dihormati. Masalah apakah mengetahui Nabi dan Rasul termasuk syariat Islam, idaki lalaka wa asma'uhum ya wa adaduhum syartul iman amla. Apabila ditanya kepadamu mengetahui nama-nama dan jumlah para rasul apakah menjadi syariat Islam atau tidak, fal jawabu laisa indana bisyartil iman. Jawabnya tidak menjadi syarat iman liqaulihi ta'ala, karena dasarnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, minhum man qassasna alaih wa minhum man lam naqsus alaih. Dari para nabi dan rasul Allah itu ada yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an, ada juga yang tidak. Bahkan ada yang menjadi nama-nama surat. Surat Nuh, surat Ibrahim. Luqman nabi apa bukan, Bu? Bukan. Al-Hikmah ya. Ya. Apalagi yang nabi yang di Quran. Ada yang diceritakan di ayat, ada yang tidak. Berdasarkan itu maka tidaklah menjadi syarat iman. Tapi yang 25 nabi dan rasul wajib iman, wajib hafal. Tubuh di halaman berapa tuh? 39 ya. Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Soleh, Ilyasa, Yasa, Zulkifli, Ilyas, Nabi Yunus, Nabi Ayub, Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Lut, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Su'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, selesai tentang bagaimana beriman kepada para nabi. Nanti lanjutannya tentang kiamat. Tentang kiamat. Ada pertanyaan? Daya? Ada pertanyaan, Bu? Tentang para nabi? Gak ada ya? Kalau nggak ada jangan dipaksain dilanjutkan, jangan dipaksain bertanya, dan saya juga jangan dipaksain bertahan di sini, harus segera. Ya, ibu-ibu, demikian mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, kesehatan. Alhamdulillah saya makin sehat, cuma yang belakang aja masih ada ringkih-ringkih, hitam-hitamnya udah mulai hilang. Ya, tapi nyut-nyutnya masih sedikit lagi. Amin. Semua sehat, anak-anak sehat, ya, rezeki diberkahi, hajat dikabul. Insya Allah ustazah kita diberikan kemanfaatan ilmunya, keluarganya, ya, diberkahi semuanya. Ibu Haja Ida juga, semualah Bu Holil, Bu pengacara, Bu Ida,
siapa belum apa tante lupa namanya deh. Tarikan Bu Widi selamat datang. Kayaknya baru lihat saya. Bertemannya di FB aja mana. Haji udah masuk grup ya. Nanti ikut perkembangannya Bu Widi ya. Saya gak bisa hadir waktu siapa itu? Alfred ya? Ya karena tapi nyonya datang ya. Lagi tugas biasalah. Itu anak kasuh sebelum jemaah malam Jumat juga, tapi pas nikah nggak bisa datang. Ya begitulah Bu, juga ada nitip doa buat almarhum Haji Suyanto, alumni haji kita 2011. Ya dimana waktu itu Ibu masih jadi panitia baju putih-putih. Saya hari Selasa nengok, sore-sore hari Rabu 10 wafat di tanah 80. Ya semoga almarhum itu enteraganya Bu Ustazah Masito Pak Eko. Mudah-mudahan Pak Haji Suyanto diterima iman Islamnya, dilapangkan kuburnya, diluaskan kuburnya, dihindarkan daripada siksa kubur, dan Allah jadikan menjadi ahli surga. Hajinya haji yang mabrur. Untuk Ibu Hajah Nelly, putra putri, cucu mantu tetap sabar, tawakal ya, bahwa hidup dan kehidupan itu akan berakhir dengan ketiadaan, termasuk kita yakni kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, khususun ila ruhi almarhum Haji Suyanto. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina. Allahumma ij'alhu qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'alhu qabrahu hufratan min hufratin niran. Allahumma adil rahmah wal maghfirah ala ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ada yang puasa? Punten. Sudah mulai nurun penyuguhannya. Kopi hilang. Ada ngopi Pak Ustaz ya? Masih, tapi tanpa bulan. Ente. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Haji Abdul Rahman Syukur MAG yang telah Kemarin kan itu ya? menyampaikan Kasih sana kemarin.